is the first intercontinental conference of colored peoples in the history of mankind. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Berakhirnya Perang Dunia Kedua Agustus 1945 tidak serta-merta menghentikan ketegangan antar bangsa di dunia. Banyak negara baru yang berhasil bebas dari belenggu penjajahan, seperti Indonesia. Sayangnya, masih banyak negara-negara di kawasan Asia Afrika yang perlu berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Lahirnya dua blok kekuatan baru yang saling bertentangan secara ideologi memanaskan situasi dunia. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet bersaing berebut pengaruh. Dunia pun kembali bergejolak. Perang dingin yang terjadi antara mereka berkembang menjadi perang terbuka. Perlombaan pengembangan senjata nuklir terus meningkat. Kondisi dunia kian mencekam dengan adanya kemungkinan perang nuklir. Prihatin dengan kondisi dunia yang semakin kritis, beberapa negara berinisiatif mengadakan pertemuan bagi para Perdana Menteri di Kolombo atas undangan Sir John Kotelawala dari Ceylon atau Sri Lanka. Indonesia diwakili Ali Sastro Amijoyo, India Jawaharlal Nehru, Birma oleh UNU, dan Pakistan diwakili Muhammad Ali. Pada pertemuan informal yang terjadi sejak 28 April hingga 2 Mei 1954 itu, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo mengusulkan untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar dengan tidak hanya mengundang negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara di Afrika. Usulan itu diterima seluruh peserta konferensi, walaupun masih dalam keraguan. Indonesia diberikan kesempatan untuk menjajaki berbagai kemungkinan penyelenggaraan konferensi yang lebih besar yang dicantumkan di bagian akhir komunike konferensi Kolombo. Pada saat itu tentu yang lebih mengemuka adalah bagaimana kita bangsa-bangsa Asia Afrika ini bisa membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi itu sebenarnya yang mendasari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955. Adanya satu tekad, satu keinginan untuk menghapuskan atau paling tidak menghilangkan kolonialisme dan imperialisme dan juga meningkatkan kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Pemerintah Indonesia akhirnya menindaklanjuti keputusan Konferensi Kolombo dengan melakukan pendekatan kepada 18 negara di Asia dan Afrika. Ajakan untuk mengadakan konferensi antara negara di Asia dan Afrika ternyata direspon positif. Indonesia akhirnya mendapatkan dukungan untuk menjadi tuan rumah konferensi. Menteri di luar negeri saat itu, Mr. Sunario, mengundang seluruh kepala perwakilan Indonesia yang ada di Asia, Pasifik, dan Afrika untuk memberikan masukan mengenai perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut. Dari situlah Indonesia bisa memformulasikan kira-kira gagasan apa yang perlu diangkat dalam pertemuan atau pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Surat dari Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, mengingatkan Indonesia akan kondisi dunia yang semakin genting. Pelaksanaan konferensi yang melibatkan negara-negara di Asia Afrika dirasa perlu dipercepat
untuk menunjang terciptanya perdamaian dunia. Pada tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 1954, para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo mengadakan pertemuan lanjutan di Istana Bogor untuk membicarakan rencana pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Pertemuan yang dikenal dengan konferensi Pancanegara itu berhasil merumuskan kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama. 5 negara itu yaitu Indonesia, Birma, Sri Lanka, Pakistan, dan India yang menjadi negara sponsor. Indonesia disepakati menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi yang pelaksanaannya ditetapkan pada bulan April 1955. Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, kemudian menunjuk kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya pertemuan tingkat dunia negara-negara Asia Afrika. Pak Soekarno pernah memunculkan satu gagasan yang sebenarnya itu kalau kita telusuri bisa menjadi dasar juga penyelenggaraan KAA. Bahwa beliau sudah memiliki satu visi, suatu saat nanti kekuatan di Asia Afrika ya, dari Cina, India, Mesir, Filipina, Vietnam dan sebagainya ini akan melakukan, dan Indonesia tentunya akan bersatu padu untuk menghilangkan kolonialisme, akan melawan kolonialisme. Saya mengasumsikan bahwa Pak Soekarno memiliki satu visi bahwa Bandung ini merupakan kota pergerakan, kota revolusi. Jadi dia melihat bahwa penting untuk diselenggarakan di Bandung supaya semangatnya atau energi untuk merdekanya itu tetap terjaga. Untuk persiapan pelaksanaan KAA, dibentuklah sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ruslan Abdul Ghani. Sementara di Kota Bandung yang bertanggung jawab menjadi ketua panitia adalah Gubernur Jawa Barat, Sanusi Harjadinata. Tugasnya mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, komunikasi, keamanan, dan lain sebagainya. Kota Bandung pun terus berbenah. Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi. Hotel Homan, Preanger, dan puluhan bungalau di sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang, dan Cimbeleuit direncanakan sebagai tempat menginap bagi para peserta yang jumlahnya mencapai 1.500 orang. Ditambah lagi dengan fasilitas akomodasi untuk 500-an orang wartawan dari dalam dan luar negeri. Pada pemeriksaan persiapan terakhir di Bandung tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno mengganti nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka. Dan sebagian Jalan Raya Timur diubah menjadi Jalan Asia Afrika. Indonesia akhirnya siap menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu yang datang dari seluruh penjuru Asia dan Afrika. Ada dari panitia Jakarta, kita jangan kalah dengan luar negeri. Kita juga punya mobil-mobil yang seperti luar negeri, walaupun hanya 1-2. Walaupun pemerintah tidak punya, waktu itu hanya punya mobil yang dipakai oleh Bung Karno. Pada tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 1954, para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo mengadakan pertemuan lanjutan di Istana Bogor untuk membicarakan rencana pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Pertemuan yang dikenal dengan konferensi Pancanegara itu berhasil merumuskan kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama. 5 negara itu yaitu Indonesia, Birma, Sri Lanka, Pakistan, dan India yang menjadi negara sponsor.
Indonesia disepakati menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi yang pelaksanaannya ditetapkan pada bulan April 1955. Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, kemudian menunjuk kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya pertemuan tingkat dunia negara-negara Asia Afrika. Pak Soekarno pernah memunculkan satu gagasan yang sebenarnya itu kalau kita telusuri bisa menjadi dasar juga penyelenggaraan KAA. Bahwa beliau sudah memiliki satu visi, suatu saat nanti kekuatan di Asia Afrika ya, dari Cina, India, Mesir, Filipina, Vietnam dan pertemuan tingkat dunia negara-negara Asia Afrika. Pak Soekarno pernah memunculkan satu gagasan yang sebenarnya itu kalau kita telusuri bisa menjadi dasar juga penyelenggaraan KAA. Bahwa beliau sudah memiliki satu visi, suatu saat nanti kekuatan di Asia Afrika ya, dari Cina, India, Mesir, Filipina, Vietnam dan sebagainya ini akan melakukan, dan Indonesia tentunya akan bersatu padu untuk menghilangkan kolonialisme, akan melawan kolonialisme. Saya mengasumsikan bahwa Pak Soekarno memiliki satu visi bahwa Bandung ini merupakan kota pergerakan, kota revolusi. Jadi dia melihat bahwa penting untuk diselenggarakan di Bandung supaya semangatnya atau energi untuk merdekanya itu tetap terjaga. Untuk persiapan pelaksanaan KAA, dibentuklah sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ruslan Abdul Ghani. Sementara di Kota Bandung yang bertanggung jawab menjadi ketua panitia adalah Gubernur Jawa Barat, Sanusi Harjadinata. Tugasnya mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, komunikasi, keamanan, dan lain sebagainya. Jawaharlal Nehru, Birma oleh UNU, dan Pakistan diwakili Muhammad Ali. Pada pertemuan informal yang terjadi sejak 28 April hingga 2 Mei 1954 itu, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo mengusulkan untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar dengan tidak hanya mengundang negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara di Afrika. Usulan itu diterima seluruh peserta konferensi, walaupun masih dalam keraguan. Indonesia diberikan kesempatan untuk menjajaki berbagai kemungkinan penyelenggaraan konferensi yang lebih besar yang dicantumkan di bagian akhir komunike konferensi Kolombo. Pada saat itu tentu yang lebih mengemuka adalah bagaimana kita bangsa-bangsa Asia Afrika ini bisa membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi itu sebenarnya yang mendasari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955. Adanya satu tekad, satu keinginan untuk menghapuskan atau paling tidak menghilangkan kolonialisme dan imperialisme dan juga meningkatkan kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Pemerintah Indonesia akhirnya menindaklanjuti keputusan Konferensi Kolombo dengan melakukan pendekatan kepada 18 negara di Asia dan Afrika. Ajakan untuk mengadakan